Geger desakan musisi Ahmad Dhani terhadap putranya El Rumi agar segera menikahi Syifa Hadju muncul di tengah asyiknya jalinan cinta yang dirajut El Rumi dengan Syifa Hadju hingga kini. Desakan itu muncul bersamaan dengan rencana Maya Estianty mengajak ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani beserta pasangan kekasihnya masing-masing untuk liburan ke luar negeri. Destinasi liburan kali ini jatuh ke kota London, Inggris, kota favorit Syifa Hadju, kekasih El Rumi, di mana ia belum pernah bertandang ke sana sebelumnya. Lantas, benarkah kali ini Maya mengikuti keinginan Syifa Hadju lantaran ia begitu sayang dengan calon menantunya yang satu ini? Seperti apa pula respon Ahmad Dhani mendengar rencana Maya Estianty tersebut? Benarkah Dhani pun sudah menyiapkan rencana liburan bersama ketiga putranya, lengkap dengan kekasih masing-masing sebagai bentuk dukungan Dhani terhadap hubungan asmara ketiga putranya yang kini sudah memiliki permasyuri hatinya masing-masing? Seperti apa pula dukungan Maya Estianty terhadap hubungan asmara ketiga putranya? Benarkah jalinan cinta El Rumi dengan Syifa Hadju tidak terlepas dari aksi mak comblang Maya melalui Tisa Biani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika Maya Estianty ingin mengajak berlibur ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani beserta pasangan kekasihnya masing-masing ke London, Inggris yang menjadi destinasi wisata favorit Syifa Hadju. Lantas, benarkah Ahmad Dhani pun telah berencana mengajak liburan El Rumi dengan Syifa Hadju ke tempat destinasi wisata lainnya di waktu yang lain? Kita rencananya nggak ke London, kita rencananya ke LA tanggal 21 Oktober. Jalinan cinta El Rumi dengan Syifa Hadju kini diam-diam semakin mantap dan tak bisa ditampik terus menjadi sorotan dan perhatian netizen. Hal ini dipicu salah satunya oleh pernyataan dukungan dari ayah El Rumi, musisi Ahmad Dhani sebelumnya, yang dengan gamblang menyatakan restu dan dukungannya terhadap hubungan asmara yang dirajut El Rumi dan Syifa Hadju. Dan siang tadi, Ahmad Dhani lagi-lagi memberikan pernyataan yang belak-belakan dan mengejutkan bahwa dirinya ingin segera melihat El Rumi dan Syifa Hadju bersanding di pelaminan sesegera mungkin. Hal ini diungkapkan Ahmad Dhani lantaran dirinya sudah melihat adanya kecocokan yang begitu kuat dalam chemistry cinta di antara El Rumi dan Syifa Hadju. Udah ngerestuin ya Pak deh? Iya lah, udah nggak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Iya. Pak De juga udah nanyain langsung ya. Bagus, baik anaknya gini. Ya, ibunya udah ngirim makanan ke kita. Iya, kue ulang tahun itu ya. Syifa sama El itu memang sudah lama bersama. Nggak tahu saya. Saya kan jarang nonton TikTok. Tadi pas dia kenalin, Pak dia langsung tembak aja. Ini kapan nikahnya gitu. Terus dia terkaget-kaget gitu Syifanya, gimana Pak? Dia terkesima. Tadi tahun ini Pak El duluin dua saudaranya nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, terserah lah. Kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiga langsung. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh. Nggak udah bareng-bareng aja. Gimana sih karakternya masing-masing menurut Pak sendiri? Bagus-bagus nih. Udah mulai go public Bang El. Buat sedikit responnya kayak gimana Bang El? Mencintai El Syifa dengan ugal-ugalan nih El. Bang El. Gimana El? Seperti apa nih Bang El? Bahkan udah Iya nih Bang El. Ugal-ugalan Bang El, Bang El. Ada baju dulu ya. Nih, oke. Hubungan asmara yang kini dirajut El Rumi dengan Syifa Hadju tampak semakin berani eksis dan sudah tidak lagi terlihat malu-malu untuk ditunjukkan di hadapan publik. Melihat kenyataan dan pemandangan indah tersebut, ayah Handa El Rumi, musisi Ahmad Dhani yang juga sejak awal menyatakan dukungannya terhadap hubungan asmara mereka,
tak surut memberikan supportnya atas jalinan cinta putranya dengan permasyuri hatinya yang cantik jelita ini, Syifa. Lantas seperti apa support Ahmad Dhani terhadap jalinan cinta El-Rumi dengan Syifa Hadju hingga kini? Bagus, baik anaknya gini. Auranya baik. Cocok nggak sama Elsa? Cocok. Apa kali kamu bagus sih dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri, kalau dia ada spek istri. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain. Spek istrinya kayak gimana kan? Dia cocok dinikahin. Dapat pribadi nanti. Saya nggak tahu. Berarti belum pernah bawa ke... Taunya waktu viral itu di TikTok katanya. Mengejutkan pernyataan musisi Ahmad Dhani yang meminta El-Rumi segera nikahi Syifa Hadju. Lantas benarkah Maya Estianty juga mendesak hal yang sama agar El-Rumi segera menghalalkan Syifa Hadju? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Jalinan cinta yang kini dirajut El-Rumi dengan Syifa Hadju rupanya mendapat dukungan dari ibunda El-Rumi yaitu Maya Estianty. Maya mengaku merestui hubungan keduanya jika memang El-Rumi merasa bahagia dengan cinta yang ia rajut dengan Syifa. Kebahagiaan El-Rumi dan Syifa atas hubungan mereka diungkap Maya juga menjadi kebahagiaan dirinya. Sosok Syifa tampaknya sreg di hati Maya Estianty. Bahkan Maya mempersilahkan El-Rumi dan Syifa memilih menikah duluan dari 2 saudaranya, Al-Ghazali ataupun Dul Jailani. Atau boleh juga kalau ketiganya memilih menikah bersamaan. Dalam urusan asmara ketiga putranya, Maya tampaknya tidak memaksakan kehendaknya sebagai orang tua. Ya doain aja kalau El sama Syifa ya. Aku kan nggak tahu seperti apa mereka, apakah mereka udah jadian, mereka TTM, aku nggak ngerti, jujur nggak ngerti gitu. Tapi ya ikut mendoakan semoga kalau emang anaknya seneng ya aku bener-bener bahagia. Kita serahkan lagi ke Allah ya kan. Kita nggak bisa memaksakan tiga-tiganya nikah bareng. Hei, gitu pikir anak itu barang ya kan, disuruh-suruh, dipaksa-paksa bisa nggak bisa. Tapi kan benar-benar yang anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Kalau Syifa dulu aku nggak ngerti ya. Cuman kalau secara umur mestinya Al-Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El-Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dul Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu loh. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Tapi ikut Bunda ngasih pesan juga katanya, aku bukan mertua yang itu loh, yang galak loh gitu. Loh, ikan aku ngomongnya bukan hanya untuk Syifa. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Loh kalau restu aku merestui anak-anak. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku, karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Maya Estianty tampaknya sejak awal memang terlihat sreg dengan sosok Syifa Hadju sebagai calon menantunya. Karena itu ketika Syifa Hadju putus cinta dari Rizky Nazar, kabarnya ia buru-buru menjemput bola dengan menjadi mak comblang dalam hubungan asmara Syifa Hadju dengan putranya sendiri El-Rumi. Namun Maya tidak bergerak sendiri. Ia menggunakan jasa calon menantunya
Lesti Sabiani, kekasih Dul Jalani, untuk mendekatkan Syifa Hadju masuk dalam kandang asmara El-Rumi putranya. Dan upayanya itu pun kini berhasil. Tinggal upaya keras Maya untuk mendukung keduanya agar bisa melenggang ke pelaminan. Katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya mah comblangnya juga lewat Tisa gitu. Loh iya, kalau itu kan sempet waktu itu kan saya dengar si El juga, aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma, kok kenalin? Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, kalian udah main bareng. Tuh deketin tuh, cepetan comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelutuk gitu doang gitu. Aku sih baru pertama kali, cuman sekali ketemu ya. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa. Jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya. Masa cemberut nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Wow, Maya Estianty beri dukungan dan akui dirinya sosok yang menjadi mak comblang hubungan El-Rumi dan Syifa Hadju. Lantas, seperti apa pula ramalan Denny Darko sebelumnya tentang hubungan El-Rumi dan Syifa Hadju yang akhirnya kini menjadi kenyataan? Benarkah keduanya diramalkan akan menikah tahun depan? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Geger ramalan Denny Darko tentang hubungan El-Rumi dan Syifa Hadju yang kini akhirnya menjadi kenyataan. Ya, sebelum hubungan Syifa Hadju dan El-Rumi diproklamirkan sebagai kekasih, Denny Darko sebelumnya sudah memprediksi bahwa hubungan keduanya akan dibawa ke jenjang sebagai sepasang kekasih. Dan ternyata ramalan Denny Darko pada saat itu kini telah terbukti menjadi kenyataan. Bahkan Denny Darko telah meramalkan lebih jauh lagi bahwa jalinan cinta yang dirajut El-Rumi dan Syifa Hadju akan berakhir di pelaminan. Denny juga membocorkan bahwa keseriusan cinta keduanya bahkan akan memuncak pada prosesi pernikahan yang diprediksi Denny Darko akan digelar tahun depan. Lantas benarkah itu berarti bahwa jalinan cinta mereka tidak mendapat halangan dari orang tua? Kalau dibilang cocok, jelas cocok dan keduanya ini memiliki kesamaan ya. Karena wajahnya sama-sama kalem, juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. King of Pentacles itu kalau El ini kan diantara 3 anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini yang paling tertib lah. Sekolahnya juga kuliah sampai ke luar negeri, anaknya juga nggak macem-macem, nggak pernah terlibat hal-hal yang ajaib-ajaib seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih ini jenis mungkin orang yang akan mengikuti jalannya hidup itu kalau bisa teratur lebih memilih teratur. Dan kalau dikenalkan, saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu sih nggak perlu penjelasan kartu dan kita langsung lihat dan kelihatan banget. Juga dijelaskan oleh King of Pentacles bahwa ya kalau ini ternyata nggak ada sesuatu yang aral melintang ya kenapa nggak dilamar langsung aja. Jadi sepertinya kalaupun pacaran ini akan. Yang pertama Bunda Maya itu jangan lihat dari wajahnya yang kalem seperti itu. Lihat saja dia sebagai seorang wanita yang asli Surabaya. Dan orangnya itu nggak akan menutupi apapun yang dia rasakan dan dia harapkan. Jadi apapun yang dia katakan kita tuh kayak nggak perlu mengartikan lagi. Nah artinya apa? Saya lihat bahwa ya arahnya itu pasti ke sana. Dan sebagai seorang ibu terus anaknya ini berkesempatan untuk kemudian menikah,
di usia yang cukup dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi seorang suami, ayah, atau ya intinya menuju ke jenjang berikutnya, pasti happy. Ini malah akan pertanda semakin kuat. Bahkan mungkin ini belum ditanya ya, saya bisa bilang pernikahannya bisa terjadi tahun depan ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.